Halo Sobat Mapper, kembali lagi bersama saya, Mapper Pemula. Kali ini saya mau share kepada kalian bagaimana cara membuat peta survei dan akan menggunakan peta tersebut sebagai peta dasar dalam pengambilan titik koordinat maupun jalur tracking lokasi, contohnya seperti sebaran penyakit ataupun titik lokasi penelitian maupun jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan Sobat Mapper sekalian. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Yang pertama kita buka ArcGIS kita dulu. Ini kita cancel saja. Oke, setelah ArcMap-nya terbuka, saya akan memasukkan beberapa database save file untuk dimasukkan dalam peta kerja saya, sehingga peta ini bisa menjadi dasar peta kerja ketika melakukan pengambilan titik koordinat di lapangan. Saya akan menginput beberapa data save filenya dengan cara klik kanan pada layers, lalu add data. Kemudian saya menginput beberapa data save file sesuai kebutuhan dari Sobat Mapper sekalian. Saya akan memasukkan pertama, yaitu memasukkan data save file wilayah batas administrasi desa. Kemudian saya akan memasukkan data save file jalan, kemudian sungai, lalu pemukiman, serta beberapa data toponimi pemukiman. Yang pertama, saya akan menginput data save file administrasi desa. Saya menyimpannya di bahan ajar, kemudian database. Teman-teman tinggal menginput data save file dari Sobat Mapper sekalian. Jika belum ada data save filenya, nanti saya sertakan pada kolom deskripsi. Teman-teman bisa mendownloadnya sebagai bahan pembelajaran buat Sobat Mapper sekalian. Saya akan menginput administrasi desa. Kemudian saya akan menginput data jalan, lalu saya akan menginput data anotasi pemukiman, kemudian sungai, lalu kawasan pemukiman. Oke. Setelah muncul beberapa data save filenya, kita akan merubah kategorinya maupun simbolnya sesuai dengan pewarnaan dan keinginan dari teman-teman sekalian. Pertama, saya akan melakukan pewarnaan kategori pada administrasi desa. Terlebih dahulunya Sobat Mapper akan mencari tahu perubahan kategorinya akan dirubah pada tabel field jenis apa. Dengan cara teman-teman buka dulu, klik kanan pada administrasi desa, lalu open attribute table. Lihat beberapa field atau kolom dari tabel itu sendiri, dan saya akan membagi wilayah administrasi desa ini dengan field dari desa, sehingga nanti ketika melakukan perubahan kategori, simbol izinnya akan diaktifkan fieldnya yang desa. Ini kita close saja, kemudian klik kanan lagi pada administrasi desa, lalu properties. Kemudian Sobat Mapper pilih yang simbol izin, lalu kategoris. Kemudian untuk value fieldnya, teman-teman aktifkan yang desa, karena yang akan kita rubah berdasarkan warnanya yaitu pada field desa. Kemudian centangnya ini kita hilangkan saja, kita klik satu kali saja. Kemudian teman-teman pilih add all values. Ini kita yes saja. Jika sudah, teman-teman tinggal rubah warna, atau teman-teman bisa langsung ke color ramp. Pilih warna sesuai kebutuhan dari Sobat Mapper sekalian. Oke, saya akan merubahnya pakai warna ini saja. Setelah itu, teman-teman tinggal klik apply, lalu oke. Selanjutnya teman-teman akan melakukan zoom dengan pilihan zoom in wilayah yang ingin dilakukan menjadi dasar peta survei kita atau peta kerja kita. Karena saya berada pada wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, saya akan menzoomnya pada wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini teman-teman tinggal klik saja pada zoom in, lalu klik kiri, kemudian tahan, tarik sampai wilayah sesuai kebutuhan dari Sobat Mapper sekalian.
Jika Sobat Mapper ingin mendrag memindahkan lokasi petanya, teman-teman tinggal pilih saja yang pen. Selanjutnya, saya akan merubah warna untuk wilayah data sungai dengan cara klik 2 kali pada simbol garis sungai ini, klik kiri 2 kali, kemudian saya pilih warna biru karena untuk sungai kita pakai warna biru saja. Kemudian size-nya saya pakai 0,5. Jika sudah, klik OK. Kemudian saya akan merubah warna data jalan dengan klik kiri 2 kali pada simbol jalan. Saya ingin memakai warna merah dengan size 1 saja, lalu OK. Coba kita perbesar lagi dulu. Jika misalkan data jalannya tertutup dengan data sungai, teman-teman tinggal mendrag memindahkan data SHP-nya ke atas data SHP sungai sehingga overlay-nya sesuai. Oke. Kemudian saya ingin mengaktifkan toponimi anotasi pemukiman dengan cara mengaktifkan label dengan kita klik kanan dulu pada anotasi pemukiman. Kita akan mengecek pada Open Attribute Table-nya, mencari tahu pada field apa toponimi dari desa itu sendiri. Ternyata data desanya masuk pada field text. Jadi pada saat pengaktifkan label, kita aktifkan fieldnya dengan kategori yang text. Klik kanan pada anotasi pemukiman, kemudian properties. Selanjutnya Sobat Mapper pilih yang labels, kemudian centang pada label features in this layer. Lalu label fieldnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita aktifkan yang text karena field yang akan kita munculkan atau penamaan data desanya pada field text. Kemudian untuk jenis tulisan, kemudian size-nya tergantung kebutuhan atau keinginan dari Sobat Mapper sekalian. Saya coba pakai dengan size 8 saja. Kemudian saya akan melakukan mask pada label data desa saya dengan klik simbol, kemudian edit simbol, lalu ada pilihan yang mask, kemudian aktifkan yang halo, lalu size-nya saya pakai 1 saja, kemudian OK. Ini kita OK kembali. Jika sudah, Sobat Mapper tinggal klik OK. Sekarang sudah muncul pada data peta kerja kita. Sekarang setelah kita memasukkan data save file sesuai kebutuhan dari Sobat Mapper sekalian, jika Sobat Mapper ingin memasukkan data citra, silakan dimasukkan data citranya pada lembar peta kerja. Jika tidak membutuhkannya juga tidak masalah, tergantung kebutuhan dari Sobat Mapper sekalian. Karena saya ingin mencari atau mengambil titik lokasi, contohnya penyebaran penyakit TBC pada wilayah Salakan, saya akan memakai data SHP ini saja. Setelah kita memasukkan beberapa data save file, kita akan membuat layout petanya dengan pilihan layout view. Lalu saya akan merubah ukuran kertasnya dengan klik file, lalu pack and print setup, kemudian orientation-nya saya pakai landscape saja, kemudian map pack size-nya saya hilangkan centangnya dulu sehingga saya bisa mengaktifkan ukuran kertas yang akan saya print nantinya dengan ukuran kertas A3 dengan orientation-nya landscape. Kemudian klik OK. Ini saya perbesar dulu. Untuk layoutnya sendiri, teman-teman tinggal lihat pada video sebelumnya bagaimana cara membuat layout peta. Nanti saya sertakan pada kolom deskripsi sehingga Sobat Mapper mudah untuk mencari video tutorial terkait pembuatan layout peta. Oke Sobat Mapper, setelah kita melakukan proses layout petanya, saya ingin mengaktifkan khusus wilayah desa yang ingin menjadi lokus pengambilan titik saya. Seperti yang saya akan contohkan, saya ingin mengambil wilayah Salakan saja pada wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan cara klik kanan pada administrasi desa, lalu Open Attribute Table,
kemudian klik kiri pada table option. Selanjutnya Sobat Mapper tinggal pilih yang find and replace. Teman-teman tinggal mencari desa yang ingin menjadi lokus pengambilan titik Sobat Mapper sekalian. Contohnya saya ingin memakai wilayah Kelurahan Salakan. Jika sudah, teman-teman klik find next. Nanti pada tabelnya akan terarah pada wilayah yang akan dicari. Seperti ini, Salakan sudah muncul. Sehingga pada pojok sebelah kiri yang panah ini, yang seperti pada layar ini, teman-teman tinggal klik 2 kali sehingga pada wilayah peta kerja akan terlokus pada wilayah yang ingin kita jadikan lokasi survei kita. Klik 2 kali saja. Sekarang sudah muncul lokasi wilayah Salakan. Ini kita close lagi. Jadi nanti saya akan mengambil titik koordinat berdasarkan wilayah yang seperti pada lembar peta kerja saya. Saya ingin merubah warna dulu pada kawasan pemukiman. Pakai warna coklat saja. Oke. Tulisan toponiminya saya ingin lebih diperbesar. Klik kanan pada anotasi pemukiman, properties. Lalu size-nya saya ingin 16. Kemudian saya bold saja. Oke. Selanjutnya saya ingin merubah warna wilayah Salakannya. Kemudian kita cari desa Salakannya. Kita akan rubah warnanya sehingga memudahkan saya ketika melakukan pengambilan titik nantinya. Salakan mana ya? Oke, ini tinggal klik kiri 2 kali pada simbol warna sebelah kiri pada tulisan Salakan. Saya ingin mengganti warnanya dengan warna kuning saja. Lalu oke. Jika sudah, saya ingin kembali mengaktifkan wilayah peta situasinya sehingga pada peta situasi menunjukkan atau mengarahkan wilayah data surveinya. Klik kiri pada peta situasi, kemudian teman-teman pilih yang pen untuk mendrag atau mencari posisi lokasi yang menjadi lokus wilayah survei. Oke, saya ingin mengganti gridnya dulu. Klik kiri pada peta situasi, kemudian klik kanan, kemudian properties. Saya ke grid, lalu propertiesnya ini saya nolkan saja dulu. Saya ingin memakai jaraknya antar gridnya yaitu 2 menit. Oke. Memberi nama pada peta kerja saya, teman-teman pilih yang teks saja. Pada toolbar drawing, daerah panah, saya klik 2 kali. Peta survei, lokasi Kelurahan Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini saya center, lalu apply, change simbol, saya bold dulu tulisannya. Oke. Ini kita drag, pindahkan. Skalanya ini saya ingin merubahnya, teman-teman aktifkan dulu pada wilayah peta kerjanya. Saya ingin memakai skala dengan skala 25.000. Oke. Sekarang petanya sudah jadi, teman-teman tinggal mengekspornya dalam bentuk PDF karena pada aplikasi Avanza Maps
yang bisa menjadi peta dasar pada Avanza Map yaitu data peta PDF. Jadi kita akan merubahnya atau mengekspor peta kerja kita dalam bentuk tipe yang PDF, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Avanza Map sebagai bahan kita untuk pengambilan titik di lapangan. Dengan cara klik File, lalu Export Map. Kemudian teman-teman tinggal simpan pada penyimpanan database. Sobat Mapper sekalian, saya ingin menyimpannya di sini. Saya buat new folder dulu. Peta survei. Saya ingin membuat namanya peta survei lokasi sebaran penyakit TBC. Resolusinya saya pakai 300 dpi saja. Save as tipe-nya teman-teman pilih yang PDF. Lalu save. Kita coba cek peta kita. Saya cari dulu pada penyimpanan database saya. Pada peta survei. Kemudian peta survei lokasi sebaran penyakit TBC. Sekarang sudah muncul peta kerja saya. Nanti ini peta survei saya akan saya import pada aplikasi Avanza Maps. Sobat Mapper tinggal download saja pada Play Store bagi pengguna Android dengan nama aplikasi Avanza Maps. Aplikasi ini bisa kita pakai pengganti GPS untuk kita pengambilan titik koordinat maupun kita melakukan tracking atau kita ingin mengukur area lokasi. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini bisa offline, jadi tanpa jaringan kita bisa menggunakannya asal pada saat penggunaan aplikasi ini petanya sudah kita input terlebih dahulu pada aplikasi Avanza Maps. Jadi Sobat Mapper tinggal download saja dulu. Setelah terdownload, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan Avanza Maps di lapangan. Oke Sobat Mapper, jika aplikasi Avanza Maps sudah terdownload dan terinstall pada perangkat telepon Sobat Mapper sekalian, dan file PDF peta survei yang telah kita buat sebelumnya sudah tersimpan pada perangkat telepon Sobat Mapper sekalian, kita akan membuka file tersebut. Tentunya nanti Sobat Mapper tinggal mencari pada perangkat handphone Sobat Mapper sekalian. Saya menyimpannya di sini. Oke, nanti jika Sobat Mapper sudah menemukan file PDF petanya, tinggal diklik saja satu kali. Kemudian nanti langsung membuka filenya pada aplikasi Avanza Maps. Tunggu sampai proses import petanya selesai. Oke, sekarang sudah tersimpan pada penyimpanan peta pada aplikasi Avanza saya. Dan pada aplikasi Avanza Maps ini hanya terbatas 3 peta yang terimport dalam aplikasi Avanza Maps. Ada beberapa pengaturan yang harus diatur pada aplikasi Avanza Map. Yang pertama, teman-teman tinggal klik tanda titik 3 pada pojok atas sebelah kanan, kemudian pilih pengaturan. Selanjutnya unit pengukuran. Untuk jarak teman-teman bisa pakai meter saja. Kemudian untuk area pilih yang hektar. Formatnya bebas, pilihan yang mana. Saya biasanya pakai yang derajat menit detik saja. Kita kembali. Jika sudah, kita kembali lagi. Dan jika Sobat Mapper ingin memasukkan peta kembali, bisa langsung dengan cara yang tadi atau tekan tanda plus pada aplikasi Avanza Maps. Kemudian unduh atau import peta. Lalu cari pada penyimpanan cloud atau perangkat. Ini izinkan saja. Sobat Mapper tinggal mencari file peta yang ingin diimport pada aplikasi Avanza Maps.
Setelah terbuka, nanti teman-teman tinggal buka peta survei lokasi sebaran penyakitnya ataupun jenis peta lainnya. Dan dalam tampilan aplikasi, kita klik yang arah panah untuk mengetahui posisi koordinat kita. Seperti ini, saya perkecil dulu. Kita kembali tekan yang arah panah sehingga posisi koordinat mengarah pada posisi kita berdiri. Jika sudah, teman-teman bisa perbesar. Dan untuk menyimpan titik koordinatnya, teman-teman pastikan kursor dari koordinat ini mengarah pada posisi titik biru, sehingga tidak terjadi kesalahan pada pengambilan titik. Dan jika Sobat Mapper ingin mengubah koordinat dengan tipe yang derajat menit titik, nanti ada pilihan pada bagian tengah bawah. Tinggal klik saja satu kali. Sobat Mapper tinggal memilih tipe koordinat yang ingin dipakai. Karena saya biasanya memakai dengan tipe yang derajat menit titik, saya aktifkan yang derajat menit titik. Dan ketika cara menyimpan titik koordinatnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kembali pada posisi semula. Kemudian Sobat Mapper tinggal klik satu kali pada gambar titik posisi lokasi. Dan Sobat Mapper tinggal memberikan nama pada posisi titik koordinat kita. Saya contohkan misalnya, saya ingin memberi nama pasien 1. Simbolnya teman-teman bisa ganti dengan cara klik edit. Ada beberapa pilihan simbol. Sobat Mapper tinggal memilihnya saja. Saya memakai ini saja. Kemudian jika Sobat Mapper ingin menambahkan foto pada titik koordinat yang telah diambil, Sobat Mapper tinggal mengklik pada tampilan yang foto dengan mengklik yang tambahkan. Pilih yang kamera, pilih yang saat aplikasi digunakan. Selanjutnya Sobat Mapper tinggal mengambil foto seperti yang saya contohkan. Saya misalnya ambil foto. Jika sudah, tekan centang, lalu oke. Ini kita kembali saja. Jika namanya sudah selesai, fotonya sudah ditambahkan. Jika teman-teman tidak ingin menambahkan foto juga tidak jadi masalah. Jika sudah, teman-teman tinggal centang. Sekarang sudah tersimpan pada perangkat aplikasi Avanza Maps. Jika Sobat Mapper ingin melihat informasi koordinat pada titik koordinat yang telah kita ambil, Sobat Mapper tinggal mengklik saja gambar titiknya. Nanti ada muncul datanya, rupa lokasi koordinatnya, kemudian waktu, dan penamaannya. Jika sudah, teman-teman tinggal kembali. Begitupun juga nanti jika teman-teman ingin mengambil lagi titik selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya Sobat Mapper, ketika Sobat Mapper ingin melakukan pembuatan tracking atau pembuatan tracking pada area yang ingin diambil, Sobat Mapper tinggal nanti pilih pada pilihan yang gambar mistar dan pensil. Kemudian ada pilihan rekam jalur GPS. Ini nanti tekan izinkan saja. Pilih izinkan sepanjang waktu. Kembali rekam jalur GPS. Kemudian teman-teman tinggal pilih mulai pelacakan. Nanti aplikasi Avanza Map akan membaca tracking atau jalur yang kita lewati atau kita lalui selama kita mengaktifkan perekaman jalur GPS ini. Seperti yang saya contohkan, saya akan coba jalan. Jika Sobat Mapper misalnya ingin menjeda atau berhenti sejenak, teman-teman tinggal pilih yang jeda. Dan ketika ingin melanjutkan perjalanan, melakukan pengambilan tracking, teman-teman tinggal pilih melanjutkan. Dan jangan lupa ketika menggunakan aplikasi Avanza Map ini, pastikan GPS pada perangkat handphone Sobat Mapper sudah diaktifkan. Oke, kita lanjut lagi melakukan pengambilan tracking. Jika Sobat Mapper sudah melakukan pengambilan tracking jalur, teman-teman tinggal pilih yang hentikan.
nanti data perekaman jalur GPS kita pada peta sudah terekam seperti yang tertampil pada layar. Jalur yang saya lewati sekitaran kurang lebih 2 km. Untuk mengganti nama jalurnya, teman-teman tinggal klik saja jalurnya, kemudian mengganti nama jalur, bebas dari penamaan dari sobat mapper sekalian. Jika sudah, sobat mapper tinggal kembali saja. Selanjutnya, jika ingin mengambil titik koordinat selanjutnya, teman-teman tinggal kembali arah panah. Karena kursor saya tidak berada pada titik biru, berarti pengambilan titik kita masih salah. Jadi ketika ingin menyimpan titik harus kembali pada arah panah, ya seperti yang tertampil pada layar. Kemudian teman-teman tinggal klik lagi yang gambar simbol lokasi koordinat, lalu memberikan penamaan seperti yang saya contohkan, pasien 2 contohnya ya. Kemudian saya ingin mengambil foto, tambahkan foto, tekan kamera, ambil foto. Ketika sudah mengambil foto, teman-teman tinggal centang. Ini oke saja, kembali lagi kita centang, jangan lupa dicentang supaya tersimpan titiknya. Sekarang sudah ada dengan 2 titik, pasien 1 dan pasien 2. Selanjutnya dalam penggunaan aplikasi Avanza Map ini kita juga bisa menentukan luas area yang ingin kita cari tahu. Contohnya misalkan saya ingin mengetahui luas area pada wilayah daerah hijau ini, dengan cara teman-teman tinggal kembali pilih yang gambar mistar dan pensil, lalu ada pilihan gambar dan ukur. Kemudian teman-teman tinggal mengklik 1 kali pada posisi area yang ingin dihitung, mengklik tambahkan titik, kemudian teman-teman sesuaikan lokasi area yang ingin dilakukan perhitungan area, tambahkan titik lagi, terus sampai pada posisi sesuai kebutuhan dari sobat mapper sekalian. Oke, sekarang pada tampilan aplikasi saya muncul dengan pilihan total jalur atau panjang jalurnya, yaitu sekitaran 12.097,23 meter. Ketika ingin mengetahui berapa luasan hektarnya, teman-teman tinggal pilih ada yang gambar kotak. Nah, sekarang sudah muncul luas area pada wilayah ini, yaitu 803,96 hektar. Jika sobat mapper ingin menyimpannya, teman-teman tinggal klik centang. Sekarang sudah muncul pada tampilan peta saya. Jika ingin memberikan penamaan, teman-teman tinggal klik saja area poligonnya, teman-teman klik lagi area 1, ganti nama bebas. Misalnya saya ingin beri nama lokasi 1. Jika sudah memberikan nama, teman-teman ingin mengganti pewarnaan pada areanya, teman-teman pilih edit. Warna stroke-nya misalnya saya ingin warna merah, ketebalan garisnya saya ingin 5px. Jika sudah, teman-teman tinggal kembali saja. Ini kembali lagi. Sekarang sudah muncul area poligon, kemudian titik dan jalur GPS posisi kita. Oke, begitu saja sobat mapper jika ingin menggunakan aplikasi Avanza Maps ini. Jika ada pertanyaan dari sobat mapper sekalian, nanti bisa masukkan pada kolom komentar sehingga saya bisa membantu jika ada kesulitan dari sobat mapper sekalian.